Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mungkin masih banyak yang belum tahu jika di Probolinggo ini terdapat stasiun nonaktif dan juga depo lokomotif yang sangat besar. Nah, maka dari itu kali ini saya akan mengajak sobat untuk melihat stasiun nonaktif yang berada di Probolinggo, tepatnya berada di jalur kereta api Bangil Kalisat. Inilah Stasiun Jati, yang merupakan stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi Stasiun Jati tidak jauh dari pintu pelintasan atau JPL 4 yang berada di Jalan Raya Pantura, Probolinggo, Situbondo. Terlihat bangunan Stasiun Jati atau halte Jati tidak terlalu besar, tetapi dahulu Stasiun Jati memiliki emplasemen yang sangat besar, karena Stasiun Jati ini merupakan tempat transit barang. Jadi dahulu di area Stasiun Jati terdapat percabangan jalur kereta api yang menuju ke arah Paiton yang dibangun oleh PBSM. Stasiun ini letaknya berada di tengah kota atau pusat kota, di antara Petak, Stasiun Probolinggo, dan Stasiun Leces. Jika kita perhatikan, memang bangunan Stasiun Jati tidak terlalu besar, karena dahulu stasiun tersebut merupakan stasiun untuk transit barang. Bisa kita lihat di sebelah baratnya terdapat bangunan gudang yang lebih besar dari bangunan stasiunnya. Dahulu gudang tersebut digunakan untuk menyimpan hasil bumi yang akan diangkut menggunakan kereta api untuk dikirim ke berbagai wilayah. Probolinggo adalah kota pelabuhan penting di Jawa Timur pada masa kolonial Belanda. Nah, begitu penting dan strategisnya kota ini hingga dua buah perusahaan kereta api, yaitu Probolinggo SS atau Stadspoorwegen dan Probolinggo PBSM atau Probolinggo Stoomtime Maskapai, mengeksplorasi jalur besi di Probolinggo ini. Untuk Stasiun Jati yang kita lihat, dahulunya dimiliki oleh SS atau Stadspoorwegen, sedangkan untuk bangunan depo lokomotifnya itu dibangun atau milik PBSM atau Probolinggo Stoomtime Maskapai. Tetapi sangat disayangkan, jalur kereta api milik PBSM kini sudah nonaktif. Yuk kita coba lihat stasiun tersebut dari seberang sana. Dahulu, depo lokomotif milik PBSM terletak di sebelah timur Stasiun Jati atau di seberang sana. Tetapi sekarang sudah terkepung rumah warga. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan saja bangunannya masih ada. Inilah bangunan gudang Stasiun Jati yang sekarang digunakan untuk menampung barang bekas. Bangunan gudangnya lumayan besar. Lebih besar gudangnya daripada stasiunnya, tetapi letaknya sangat berdekatan, sehingga memudahkan proses pengangkutan. Inilah salah satu bukti kejayaan transportasi kereta api di masa lalu. Dahulu kereta api sangat dibutuhkan untuk angkutan barang. Yuk coba kita lihat bangunan gudang ini dari dekat. Di dinding gudang ada plat aset PT KAI-nya. Saya akan mencoba masuk ke dalamnya, seperti apa bagian dalamnya. Inilah penampakan bagian dalam gudang yang dahulu digunakan untuk menyimpan barang atau hasil perkebunan maupun pertanian yang nantinya akan diangkut menggunakan transportasi kereta api. Bangunan gudang ini sudah ada sejak tahun 1897 silam, atau bersamaan dengan pembangunan Stasiun Jati. Seperti inilah keadaan gudangnya, yang kini digunakan untuk menampungan barang bekas. Yuk kita lihat bagian lainnya.
Saya akan mencoba melihat stasiun Jati dari bagian sini. Dari sini terlihat jelas, di bagian atas sana masih terlihat kayu asli stasiun Jati. Seperti itulah bentuknya. Inilah bangunan asli stasiun Jati yang kini terhimpit bangunan baru, sehingga agak sulit untuk melihatnya. Jika SS itu hanya membangun stasiun Jati, tetapi PBSM itu membangun stasiun juga sebuah bengkel kereta api, atau sering disebut depo lokomotif, dan juga membuat percabangan jalur kereta api dari stasiun Jati ini menuju ke Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Nah, cukup terlihat jelas dari sini. Seperti itulah bagian samping bangunan gudang stasiun Jati. Bangunan gudangnya masih terlihat kokoh, walaupun usianya kini sudah ratusan tahun. Bangunannya cukup tinggi dan besar. Kemungkinan di sini dahulu sangat ramai sekali bongkar muat barang. Dan kini bangunan gudangnya masih dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kini di depan stasiun Jati sudah dipadati oleh bangunan rumah penduduk. Kemungkinan dahulu di sebelah kiri saya ini tidak ada bangunan, tetapi sekarang halaman stasiunnya sudah terkurung bangunan baru. Coba yuk kita lihat bagian halaman stasiun Jati. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan stasiun Jati. Untuk bagian atap depannya, sepertinya itu tambahan. Yang asli itu yang seng, yang bagian atas. Kalau yang genteng itu sepertinya tambahan. Bangunannya kecil, tetapi memanjang. Dahulu stasiun ini selain digunakan untuk bongkar muat barang, stasiun ini juga melayani naik turun penumpang. Tetapi mayoritas digunakan untuk transit barang dari jalur PBSM ke jalur SS dan sebaliknya. Sepertinya bangunan stasiun ini digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Bangunan stasiunnya terus memanjang ke arah sana. Ternyata bangunan stasiunnya sudah dipetak-petak seperti ini. Di pintunya juga terdapat stiker yang bertuliskan "Kereta Api Selamat, Saya Selamat, Keluarga Selamat" dengan logo lawasnya PT Kereta Api Indonesia Persero. Kemungkinan ini dahulunya adalah bekas pintu utama dari stasiun Jati. Nah, yang bagian bawah temboknya khas bangunan stasiun lawas. Untuk depo lokomotifnya itu berada di sebelah timur atau di seberang stasiun ini. Depo lokomotif Jati dahulu memiliki banyak sekali jalur kereta api. Rumah dinas yang berada di sekitar depo, bahkan berada sampai di pinggir jalan raya, itu dahulu dibangun oleh perusahaan kereta api swasta yaitu PBSM, bukan oleh SS. Tetapi kalau stasiun ini dibangun oleh SS. Stasiun Probolinggo letaknya tidak terlalu jauh dari stasiun atau halte Jati, kurang lebih sekitar 3 kilometeran. Bangunan rumah dinas yang berada di sebelah timur stasiun ini cukup lumayan banyak. Yang menandakan itu adalah bukti kejayaan PBSM pada waktu itu. Bisa dibilang dahulu di sini atau di Jati ini merupakan pusat dari PBSM. Namun sangat disayangkan, kini jalur milik PBSM sudah nonaktif. Dahulu jalur kereta api milik PBSM bermula dari sini. Bisa dibilang di Jati ini merupakan pusatnya PBSM. Maka dari itu di sini dibangun depo lokomotif oleh PBSM. Jadi di sini dahulu ada percabangan jalur kereta api yang mengarah ke Paiton. Titik wesel atau percabangannya itu berada di sekitar rumah sinyal yang berada di sebelah utara stasiun Jati. Stasiun yang berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam daerah operasi 9 Jember.
Sejarah perkeretaapian di Probolinggo dimulai pada tahun 1884 silam, ketika Stadspoorwegen atau SS secara bertahap mulai membangun jalur kereta api dari Bangil sampai Probolinggo. Kemudian mulai dari tahun 1897 hingga tahun 1912, PBSM atau Probolinggo Stumtme Maskapai membangun jalur kereta api dari Probolinggo hingga Paiton sepanjang sekitar 36 km. Namun sangat disayangkan, kini jalur milik PBSM sudah nonaktif. Kereta yang melintas di jalur ini antara lain yaitu kereta api Ranggajati, relasi Jember-Cirebon, kereta api Purbowangi, relasi Surabaya-Gubeng Ketapang, kereta api Sri Tanjung, relasi Lempuyangan-Ketapang, dan beberapa kereta api lainnya. Jadi intinya, dahulu stasiun Jati itu dibangun oleh SS atau Stadspoorwegen, sedangkan depo lokomotifnya itu dibangun oleh PBSM. PBSM selain membangun depo juga membangun rumah dinas serta rel yang menuju ke Paiton. Jadi di sini terdapat dua perusahaan kereta api yang berbeda. Oke sobat, mungkin ini saja pembahasan saya mengenai stasiun Jati yang merupakan stasiun nonaktif yang berada di Probolinggo dan letaknya berada di jalur aktif. Mohon maaf jika ada kekurangan dan apabila ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Terima kasih sobat yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time.